Terima kasih sudah mengklik videonya and welcome to my channel. Yunani adalah negara yang memiliki mitos dan legenda paling menarik untuk dibahas ya teman-teman. Karena ada banyak kisah mengenai dewa-dewa Yunani, pahlawan Yunani, dan juga makhluk mitologi dari negara Yunani. Buat teman-teman yang sudah melihat film-film seperti Harry Potter, Percy Jackson, ataupun dalam sebuah game seperti God of War, itu terdapat beberapa karakter-karakter dari mitologi Yunani ya teman-teman ya. Dan berikut merupakan makhluk-makhluk mitologi yang sudah sangat terkenal yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat sebelumnya, tetapi kita akan bahas supaya lebih menarik lagi. Dan berikut merupakan makhluk mitologi Yunani yang sangat terkenal. Yang pertama kita akan membahas mengenai Centaur. Centaur merupakan makhluk mitologi dari Yunani yang memiliki tubuh seperti seekor kuda dan memiliki badan manusia dan juga kepala seperti manusia, teman-teman. Maka dari itu ia kerap digambarkan sebagai sifat manusia yang kadang memiliki hati yang sangat mulia, tetapi di lain kesempatan dia juga bisa bersifat kejam dan brutal. Tetapi tidak semua dari Centaur ini memiliki sifat yang sangat kejam ya teman-teman. Terdapat beberapa Centaur yang sangat bijaksana dan juga sangat pintar. Salah satunya adalah Chiron. Chiron ini sendiri sangat terkenal karena kebijaksanaannya yang sangat luar biasa dan juga sangat pintar. Dan juga Chiron ini merupakan salah satu dari guru beberapa pahlawan-pahlawan yang sangat luar biasa seperti Hercules, Achilles, dan juga Jason. Di dalam dunia mitologi, Chiron adalah tokoh mitologi yang sangat dihormati ya teman-teman karena kebijaksanaannya ya. Dan ada beberapa kisah mengenai Centaur ini, sebagai contoh adalah Polos, yaitu salah satu Centaur yang menjamu Hercules pada saat Hercules mencari sebuah babi hutan raksasa. Polos pun memberikan makanan dan juga guanya untuk diberikan kepada Hercules untuk beristirahat. Mereka juga meminum anggur secara bersama-sama dan anggur tersebut diberikan dari salah satu dari dewa anggur yang bernama Dionysos. Karena Centaur itu sangat suka dengan anggur, maka membuat para Centaur lainnya yang ada di sekitar tempat tersebut mencium bau anggur dan datang untuk meminum anggur secara bersama-sama. Setelah mereka memakan dan meminum anggur secara bersama-sama, maka terjadi keributan karena Centaur itu pun mabuk dan membuat beberapa kekacauan serta terjadinya perkelahian ya. Dan beberapa dari Centaur tersebut menyerang Hercules dan kemudian terjadi perkelahian antara Centaur dan juga Hercules. Para Centaur tentu bukan merupakan lawan yang imbang ya buat Hercules, karena Centaur pasti sangat mudah dikalahkan oleh pahlawan kita yang sangat luar biasa yaitu Hercules. Dan tanpa membutuhkan waktu yang sangat lama, Hercules pun bisa melawan para Centaur itu pun seorang diri. Tetapi dalam insiden tersebut terjadi sebuah kecelakaan di mana Hercules tidak sengaja membunuh Chiron, yaitu gurunya sendiri, dengan menggunakan panah yang sudah dilumuri oleh darah Hydra ya. Dan perlu teman-teman ketahui, darah Hydra itu sangat beracun dan bisa membunuh siapa saja yang terkena oleh racun dari darah Hydra tersebut. Dan perlu diketahui bahwasanya darah Hydra itu sangat beracun ya teman-teman. Dan siapa saja yang terkena darah Hydra pasti bisa mati seketika. Seperti yang dijelaskan di beberapa kisah bahwasanya hampir semua Centaur itu memiliki sifat yang buas, tetapi terdapat beberapa Centaur yang memiliki hati yang baik. Dan itu dijadikan sebagai sebuah simbol bahwasanya semua yang buruk apabila memiliki kesempatan maka dia bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Lalu masuk makhluk mitologi yang selanjutnya yaitu Phoenix. Phoenix dikenal sebagai burung api yang berbentuk elang ya teman-teman ya. Dan makhluk ini sering dikaitkan dengan kehidupan yang abadi. Buat teman-teman yang sudah melihat video dari film Harry Potter pasti sudah tidak asing lagi ya teman-teman, karena dalam video tersebut terdapat hewan Phoenix yang merupakan
peliharaan dari Dumbledore yang bernama Fawkes yang kemudian membantu Harry Potter untuk mengalahkan musuhnya ya. Diceritakan selain Phoenix bisa hidup kembali setelah kematian, Phoenix pun memiliki air mata yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka secara sangat cepat. Pokoknya buat teman-teman yang sudah menonton film Harry Potter pasti sudah tahu mengenai kekuatan-kekuatan yang dikeluarkan oleh hewan yang sangat luar biasa ini ya teman-teman. Karena kemampuan yang sangat hebat dari burung Phoenix, Phoenix pun digambarkan sebagai simbol dari kehidupan yang abadi. Makhluk mitologi selanjutnya adalah Talos. Talos merupakan salah satu robot raksasa yang dibuat oleh dewa teknologi Yunani bernama Hephaestus. Dia makhluk raksasa berbentuk robot yang diselimuti oleh tubuh perunggu, di mana Talos ini sendiri ditugaskan untuk menjaga kerajaan Kreta. Talos pun akan mengelilingi kerajaan Kreta sebanyak 3 kali, di mana apabila ada kapal-kapal atau musuh yang ingin menyerang kerajaan Kreta, maka Talos akan melemparkan batu yang sangat besar kepada musuh-musuh sehingga kapal-kapal yang akan datang bisa hancur. Tetapi apabila ada musuh yang sudah berhasil masuk, maka Talos pun akan memanaskan tubuhnya dan akan menghanguskan musuh-musuh yang akan menyerang kerajaan Kreta. Meskipun sebagian besar tubuhnya adalah robot yang diselimuti oleh perunggu ya, tetapi Talos juga memiliki pembuluh darah yang memanjang dari leher sampai ke pergelangan kakinya dan ditutup oleh satu buah paku, di mana paku tersebut merupakan kunci dari kehidupan Talos. Lalu ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa Talos mati dalam sebuah pertempuran, di mana paku yang menjadi pusat dari kehidupan Talos tersebut tercabut sehingga darah Talos keluar yang menyebabkan Talos mati dan kemudian hancur. Dan makhluk mitologi selanjutnya adalah 3 saudara dari binatang buas ya teman-teman, yang merupakan makhluk mitologi yang sangat mengerikan. Yang pertama kita akan membahas mengenai Hydra. Dalam mitologi Yunani, Hydra ini merupakan binatang buas yang sangat mengerikan karena Hydra ini memiliki tubuh seperti seekor naga yang memiliki 9 kepala. Di mana apabila salah satu kepala dari Hydra tersebut terpotong, maka dari potongan kepala itu akan muncul 3 buah kepala baru. Jadi kalau misalkan dia bisa terpotong 9-9-nya ya, 9 kepalanya, maka dia bisa mengeluarkan sekitar 27 kepala Hydra. Pokoknya ngeri ya teman-teman. Hydra ini diceritakan tinggal di sebuah rawa-rawa, di sebuah danau yang bernama Danau Lerna, dan karena sangat mengerikan maka Hydra ini dikenal sebagai penguasa Danau Lerna. Dia kerap kali memberikan teror kepada penduduk-penduduk daerah sekitar Danau Lerna. Karena kemampuan yang sangat susah untuk dibunuh ya teman-teman, maka Hydra pun sangat sulit untuk dimusnahkan. Selain kepalanya yang bisa tumbuh kembali, dia juga memiliki darah yang sangat mematikan, seperti yang saya ceritakan di kisah Centaur sebelumnya, di mana darahnya ini sangat beracun sehingga apabila ada yang terkena darah Hydra pastilah akan langsung mati seketika. Tetapi menurut mitologi ada satu pahlawan yang berhasil membunuh Hydra, di mana pahlawan tersebut adalah Hercules. Hercules membunuh Hydra dengan cara memotong satu kepalanya, lalu sebelum kepala yang baru akan muncul, dia membakar kepala tersebut. Dan dia lakukan kepada 9 ekor kepala dari Hydra tersebut, sehingga tidak ada kepala baru yang muncul dan menyebabkan Hydra tersebut mati. Lalu makhluk mitologi saudara Hydra selanjutnya adalah Chimera. Chimera merupakan salah satu binatang buas yang memiliki bentuk tubuh kepala singa, badan kambing, dan ada kepala kambingnya juga, dan memiliki ekor berkepala ular. Salah satu kekuatan yang sangat mengerikan dari Chimera yaitu dia bisa mengeluarkan dan menyemburkan api dari kepalanya ya teman-teman. Dan dia juga bisa memporak-porandakan sebuah desa dengan sangat mudah. Dikisahkan si Chimera ini juga memporak-porandakan sebuah desa bernama Desa Lycia, di mana dia memporak-porandakan dan menghancurkan seluruh isi dari Desa Lycia ini. Dan dia juga membakar beberapa hewan-hewan ternak seperti sapi menggunakan kekuatannya ya. Karena kemampuan yang sangat mengerikan dan kebuasannya, maka Chimera juga dijadikan sebagai lambang kekuatan setan. Namun dikisahkan dalam sebuah pertempuran,
Chimera ini mati dan dibunuh oleh seorang pahlawan bernama Bellerophon. Makhluk mitologi yang sangat buas selanjutnya yang merupakan saudara dari Hydra dan juga Chimera adalah Cerberus. Hewan yang sangat terkenal ini yang sudah banyak kita lihat dalam sebuah film maupun video game ya teman-teman, merupakan hewan berbentuk anjing yang memiliki 3 kepala. Hewan ini juga dikenal sebagai peliharaan dari Hades dan juga dia ditugaskan untuk menjaga dunia bawah yang kita sebut sebagai Underworld. Tugas dari Cerberus ini sendiri adalah untuk menjaga arwah-arwah yang terdapat di dalam Underworld untuk tidak keluar. Tetapi apabila ada yang bisa berhasil keluar dari Underworld, maka Cerberus ini akan bisa melacaknya dan membawa kembali arwah tersebut ke dalam Underworld. Meskipun Cerberus ini memiliki tubuh dan juga perawakan yang sangat mengerikan ya teman-teman, dan dia merupakan salah satu hewan buas juga, tetapi ada kisah yang menceritakan bahwa misalnya dia tidak mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik karena dia pernah terbius hanya dengan menggunakan sebuah kue. Dan di lain versi juga teman-teman sudah pernah melihat Cerberus ini tertidur pada saat dia mendengarkan sebuah musik dalam film Harry Potter. Lalu makhluk mitologi selanjutnya yaitu Minotaur. Minotaur merupakan salah satu makhluk mitologi dari Yunani yang cukup terkenal karena banyak juga terdapat di dalam sebuah film maupun game di mana Minotaur ini sendiri berbentuk memiliki badan seperti manusia tetapi memiliki kepala banteng, di mana dia sendiri merupakan hasil dari hubungan banteng kereta dan juga istri dari Raja Minos yang bernama Pasiphae. Dikisahkan pada suatu hari Raja Minos itu meminta dan berdoa kepada Dewa Poseidon untuk mengeluarkan atau memunculkan salah satu banteng yang kuat yang akan ia gunakan untuk membantunya mendapatkan tahta dari kerajaan Kreta. Dan dia akan berjanji akan mengembalikan atau mengorbankan banteng tersebut kepada Poseidon. Lalu kemudian ada sebuah banteng yang muncul dari sebuah laut, memiliki badan yang sangat besar dan juga sangat buas, yang akan digunakan oleh Raja Minos untuk mendapatkan tahta dari kerajaan Kreta. Setelah memperoleh tahta, ternyata Raja Minos tidak menepati janjinya kepada Poseidon, di mana Raja Minos lalu mengorbankan banteng biasa kemudian diberikan kepada Poseidon dan diketahui oleh Poseidon yang membuatnya sangat marah. Poseidon pun lalu akan menghukum Raja Minos dengan cara memberikan hasrat seksual kepada istrinya yaitu Pasiphae kepada banteng kereta. Hasrat seksual yang dikeluarkan oleh Pasiphae kepada banteng kereta itu sendiri semakin lama semakin besar sehingga dia menyuruh anak buahnya yang bernama Daedalus untuk membuat replika seekor banteng di mana nanti di dalamnya akan diisi oleh Pasiphae. Daedalus pun mendorong banteng yang berisikan Pasiphae ke sebuah padang rumput di mana di dalam padang rumput tersebut terdapat banteng kereta. Banteng kereta pun lalu mengetahui ada sebuah banteng lain dan kemudian dia melakukan hubungan dewasa yang dimana terdapat Pasiphae yang merupakan istri dari Raja Minos di dalamnya. Kemudian dari hasil hubungan tersebut lahirlah anak yang kita kenal sebagai Minotaur. Memiliki badan manusia dan kepala dari banteng. Semakin bertambahnya umur Minotaur ini pun sudah susah untuk dikendalikan karena pada dasarnya dia merupakan salah satu dari hewan buas ya teman-teman. Dia tidak memakan buah-buahan dan makanan seperti biasanya, melainkan dia memakan manusia sebagai makanan kesehariannya. Karena sifat buas yang sudah susah untuk dikendalikan, maka Raja Minos pun membuat sebuah labirin di mana labirin tersebut digunakan untuk mengurung Minotaur ini supaya tidak keluar dan menyerang masyarakat kerajaan Kreta. Dan sebagai makanannya Raja Kreta akan menumbalkan 7 wanita dan 7 pemuda untuk dijadikan makanan oleh Minotaur. Tapi monster mengerikan ini pun berhasil dibunuh oleh pahlawan bernama Theseus yang menyamar sebagai tumbal yang akan digunakan untuk makanan Minotaur. Jadi dia sebenarnya memang memiliki badan yang kuat, dia merupakan salah satu pahlawan juga, dan dia mengorbankan dirinya sebagai tumbal untuk melawan Minotaur tersebut dan akhirnya Minotaur pun mati. Makhluk mitologi yang terakhir kita akan membahas mengenai Medusa. Medusa merupakan salah satu
wanita yang sudah kita kenal di dalam sebuah film ya, memiliki bentuk seperti itu ya, memiliki rambut ular yang sangat banyak. Tetapi sebetulnya dia memiliki kisah yang ya lumayan menyedihkan ya. Pada awalnya Medusa ini merupakan salah satu dewi penjaga di kuil Athena, di mana dia merupakan salah satu dewi yang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk Athena. Pada awalnya memiliki wajah yang sangat cantik dan berita itu pun tersebar kepada dewa-dewa yang lainnya yang menyebabkan banyak dewa-dewa yang sangat mengagumi dan menyukai Medusa. Salah satunya adalah Poseidon. Poseidon pun sangat menyukai Medusa dan Poseidon ini merupakan salah satu rival abadi dari Athena ya teman-teman. Poseidon pun yang merupakan rival dari Athena memiliki niat buruk di mana dia ingin mempermalukan Athena dengan cara dia melakukan hubungan dengan Medusa di dalam tangga di kuil Athena ya teman-teman. Setelah hal itu diketahui oleh Athena, Medusa pun memohon ampun kepada Athena supaya dia diberikan pengampunan, tetapi sayangnya Athena merasa bahwa Medusa telah mengkhianatinya dan menyebabkan Athena sangat marah sehingga dia mengutuk Medusa, sehingga Medusa memiliki tubuh yang kita kenal saat ini ya teman-teman, memiliki rambut yang diselimuti oleh ular, ratusan bahkan ribuan ular, dan dia juga memiliki mata yang sangat mengerikan. Apabila ada seseorang yang melihat mata dari Medusa, maka dia pun akan berubah menjadi batu. Medusa pun berhasil dibunuh oleh Perseus yang datang ke tempat Medusa menggunakan peralatan yang sudah sangat lengkap ya teman-teman, di mana Perseus membawa pedang dari Zeus, sepatu dari Hermes, dan juga tameng yang diberikan oleh Athena. Perseus pun memenggal kepala Medusa dan kemudian Athena malah menjadikan kepala Medusa sebagai senjata, sebagai sebuah tameng yang kemudian dijadikan Perseus untuk melawan musuh-musuhnya. Dan itulah untuk penjelasan beberapa makhluk mitologi dari Yunani kali ini. Semoga bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman semua, dan terima kasih sudah mengklik videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik tombol like, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, saya doakan semoga sehat selalu, tetap jalankan protokol kesehatan karena COVID-19 masih berada di luar sana. Oke, terima kasih. Cukup untuk video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.